Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Pesugihan Tumbal Janin. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Di balik kuah hangat dan aroma daging menggoda, tersembunyi rahasia gelap yang bahkan iblis pun tak sanggup menelannya. Tahun 2000-an, sebuah warung bakso sederhana di Klaten menjadi sumber rejeki dan juga kutukan. Siapakah sebenarnya Eko, pria muda yang datang entah dari mana? Dan bagaimana caranya ia membuat warungnya selalu ramai? Inilah kisah horor nyata dari desa Sumbersari. Kisah pesugihan Tumbal Janin dan arwah penasaran yang tak pernah mendapat tempat di dunia. Awal tahun 2000-an, desa Sumbersari yang tenang dan bersahaja kedatangan seorang pemuda pendatang. Namanya Eko, berusia sekitar 25 tahun, berperawakan sedang, kulit sawo matang, dan selalu mengenakan kaos polos serta topi lusuh. Ia menyewa sebuah rumah kosong di pinggir desa, tepat di dekat jalan utama, yang kemudian bagian depannya ia sulap menjadi warung bakso sederhana. Warga menyambut biasa saja, mengira Eko hanya perantau yang ingin mencoba peruntungan di desa yang masih sepi persaingan dagang. Warung bakso Eko tampak biasa, hanya tenda biru dengan meja panjang dan bangku plastik. Awalnya ia melayani sendiri pembeli yang tak seberapa, namun setelah seminggu berjalan mulai banyak orang datang. Entah karena rasa baksonya yang dianggap gurih, atau karena harganya murah, tak ada yang tahu pasti. Yang jelas dalam waktu sebulan saja, warung itu sudah ramai dari pagi sampai malam, bahkan sering membuat antrian panjang sampai ke jalan. Suatu malam, warga melihat seorang perempuan muda ikut membantu melayani di warung. Perempuan itu cantik, bertubuh ramping, dan mengenalkan dirinya sebagai Dewi. Konon, Dewi tidak pulang kemanapun dan tinggal bersama Eko di rumah kontrakannya. Awalnya para ibu di kampung hanya bergosip kecil, namun lama-lama jadi bahan obrolan serius. Apa statusnya? Kok belum nikah tapi tinggal bareng? Begitu bisik-bisik yang sering terdengar di pos ronda. Tak sampai 3 bulan Dewi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Orang-orang mengira mereka putus atau Dewi pulang ke keluarganya. Namun tak berselang lama muncul perempuan baru bernama Yuli. Sama seperti Dewi, Yuli pun tinggal serumah dengan Eko, membantu jualan, dan tak pernah terlihat keluar rumah sendirian. Keadaan ini membuat keresahan warga meningkat. Para ibu mulai mengeluh kepada suami masing-masing, merasa khawatir jika anak-anak mereka meniru gaya hidup seperti itu. Desakan mulai datang dari para lelaki desa. Mereka menganggap Eko telah mencemari suasana kampung yang selama ini religius dan tentram. Pak RT pun didatangi oleh sekelompok warga agar segera bertindak. Akhirnya pada suatu sore, Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat mendatangi rumah Eko dan menanyakan status Yuli. Dengan wajah tertekan, Eko mengakui bahwa Yuli adalah istri sirinya, seperti Dewi sebelumnya. Keesokan harinya, Yuli pun menghilang, sama seperti Dewi. Rumah Eko kembali sepi, namun tak berlangsung lama. Sebulan kemudian, muncul perempuan baru bernama Yeti. Namun kali ini, Eko membawa surat nikah yang sah dan Yeti diperkenalkan sebagai istri resminya. Masyarakat pun mulai meredam rasa curiga mereka. Namun tanpa mereka sadari, keanehan di sekitar warung bakso Eko mulai meningkat. Bau anyir sesekali tercium saat melintas malam hari, dan beberapa warga mulai bermimpi buruk setelah makan baksonya. Warung bakso milik Eko semakin hari semakin ramai. Bahkan kini ia merekrut beberapa pemuda desa untuk membantunya. Dalam waktu singkat, jumlah karyawan bertambah menjadi 5 orang. Semuanya laki-laki. Semuanya tinggal di rumah yang sama. Rumah yang dulu hanya dihuni Eko dan istri-istrinya. Tapi ada satu aturan yang selalu ditekankan Eko. Jangan pernah buka kamar belakang. Itu kamar pribadi saya. Siapapun yang melanggar, saya usir. Awalnya para karyawan menanggapinya santai, mengira itu hanya batasan privasi biasa. Namun ada satu warga, Pak Edi,
Lelaki tua yang dikenal suka mengurus hal-hal gaib dan mengerti soal mistik Jawa. Ia penasaran mengapa warung Eko begitu ramai padahal rasa baksonya biasa saja. Suatu malam, Pak Edi sengaja makan di warung itu. Ia duduk di pojok memperhatikan suasana, dan saat ia menatap ke sudut dapur yang remang, ia merasa seperti ada sosok kecil, hitam dengan mata merah menyala, berdiri memandangi pengunjung. Tapi setiap ia coba fokus, sosok itu lenyap. Sepulang dari warung, Pak Edi merasa pikirannya kacau. Ia sulit tidur dan terus mendengar suara langkah kecil berlarian di atap rumahnya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan muda, pucat dan menangis memegang perutnya yang berdarah. Ketika terbangun, keringatnya membasahi seluruh tubuh. Ia yakin ini bukan mimpi biasa, ada sesuatu yang tidak beres di warung Eko. Tapi ia memilih diam, belum saatnya bicara. Sementara itu, para karyawan Eko mulai merasakan keganjilan. Agus yang salah satu pegawai yang sudah 2 minggu bekerja, pernah melihat pintu kamar Eko terbuka sedikit saat subuh. Dari celah itu, ia melihat semacam sesajen. Kendi kecil berisi darah, bunga kenanga layu dan rambut perempuan. Tapi ketika Eko keluar dari kamar, pintu langsung ditutup rapat dan Agus pura-pura tak melihat apa-apa. Sejak saat itu, Agus sering mimpi buruk dan kerap merasa seperti ada yang duduk di dadanya. Saat tidur, suatu malam, salah satu karyawan bernama Tony merasa heran karena mendengar suara perempuan merintih dari dalam kamar Eko. Bukan suara istri, tapi suara seperti orang kesakitan. Ketika ditanyakan ke Eko, ia hanya tertawa sambil bilang, "Mungkin suara tikus." Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Ketakutan tak berwujud mulai menjalari rumah itu. Tapi semua tetap tinggal. Gaji besar dan bonus harian membuat mereka bertahan dalam sunyi yang ganjil. Di sisi lain, seorang ibu hamil dari kampung tetangga tiba-tiba pingsan setelah makan bakso. Eko, suaminya, yang membawa ke dukun setempat, mengatakan bahwa ada makhluk yang ikut masuk ke dalam tubuh istrinya lewat makanan. "Itu bukan bakso biasa," kata sang dukun dengan nada berat. "Itu makanan yang dibagi dengan mereka yang tak kasat mata." 2 minggu setelah kejadian ibu hamil pingsan itu, Pak Edi mulai bertindak. Ia mendatangi seorang kiai tua bernama Mbah Harun yang tinggal di kaki Bukit Desa Wonosari, desa tetangga yang dikenal angker. Mbah Harun dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu putih dan pernah membantu mengusir makhluk halus dari sebuah pabrik tua. Ketika Pak Edi menceritakan tentang mimpi-mimpinya, tentang sosok kecil di warung Eko, dan tentang perempuan berdarah yang menangis, wajah Mbah Harun berubah pucat. "Itu bukan mimpi biasa. Kau melihat tumbal," katanya pelan. Menurut Mbah Harun, ada ilmu pesugihan dari Jawa kuno yang disebut Bakoroning Sukma. Ilmu ini konon hanya bisa didapatkan jika seseorang menumbalkan darah, kehidupan dari keturunan sendiri, biasanya janin atau bayi yang belum lahir. Jika benar Eko memakai ilmu ini, maka bakso yang dijualnya bukan hanya makanan, tapi media pemanggil dan pembagi rejeki dengan makhluk gaib. Makhluk itu berbentuk kecil seperti anak-anak. Bukan tuyul biasa, tapi sukma, anak yang dikutuk karena tidak sempat lahir dengan sempurna. Sementara itu di rumah Eko suasana semakin mencekam. Agus, karyawan paling lama, mendadak sakit parah. Tubuhnya panas, mulutnya bau amis dan setiap malam mengigau menyebut nama Dewi. "Dewi, anakku, anakku." Padahal Agus tidak pernah mengenal Dewi, istri siri pertama, Eko. 2 karyawan lain pun mulai mengeluh sering melihat bayangan putih duduk di pojok warung. Kadang terdengar suara tangisan bayi dari arah sumur belakang rumah. Tapi Eko seolah tidak peduli. Ia tetap membuka warung seperti biasa, dengan senyum dingin dan sapaan ramah. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Tony, yang tidak sengaja bangun karena ingin kencing, melihat Eko keluar dari kamarnya membawa bungkusan kain putih. Ia mengikuti diam-diam sampai ke pekarangan belakang. Di bawah pohon asem tua, Eko menggali tanah dengan tangan kosong dan mengubur bungkusan itu sambil berkomat kamit dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami. Ketika Tony kembali ke dalam, ia langsung membangunkan Rio dan Agus. Mereka bertiga sepakat ada yang sangat tidak beres. Namun malam itu juga,
Mereka disambangi sosok hitam tinggi besar di dalam mimpi. Sosok itu berwajah rusak, matanya kosong dan tubuhnya penuh luka. Ia mengancam akan mencabut nyawa siapapun yang berani membocorkan rahasia perjanjian darah. Tony bangun dengan badan lemas, celana basah karena mimpi buruk itu terasa nyata. Sejak saat itu, mereka tak lagi berani menyentuh kamar belakang atau bicara apapun soal Eko. Gaji mereka memang besar, tapi ketakutan mereka jauh lebih besar. Keesokan harinya, warga kembali dikejutkan dengan kabar. Seorang perempuan muda datang ke kantor polisi di kecamatan, mengaku sebagai mantan istri Eko yang bernama Dewi. Ia menangis, membawa bukti laporan dan hasil medis. Ia pernah dipaksa menggugurkan kandungan oleh Eko tanpa sepengetahuannya. Tak lama Yuli, mantan istri kedua, juga datang membawa laporan serupa. Kedua perempuan itu akhirnya bersatu dan menyeret nama Eko ke hukum. Sebuah badai pun mulai mendekati desa Sumbersari. Suasana desa Sumbersari mendadak heboh. Isu bahwa Eko dilaporkan ke polisi oleh dua mantan istrinya menyebar dengan cepat. Warga yang sebelumnya hanya bergosip soal istri-istri Eko, kini mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik warung bakso itu. Pagi itu 3 mobil polisi datang menyusuri jalan sempit desa, berhenti tepat di depan warung Eko. Polisi langsung masuk ke rumah dan membacakan surat penangkapan. Warga berkerumun diam penuh penasaran. Eko hanya tersenyum kecil ketika diborgol. Ia bahkan sempat menoleh ke para karyawan dan berkata lirih, "Jangan takut, semua sudah dijaga." Saat diperiksa di kantor polisi, Eko akhirnya buka suara. Dengan tenang ia mengaku telah melakukan kawin siri dengan Dewi dan Yuli, lalu memaksa keduanya menggugurkan kandungan. Menurut pengakuannya, janin itu bukan dibuang sembarangan. Ia memandikannya dengan air bunga 7 rupa, membungkusnya dalam kain putih, dan menguburkannya di bawah pohon asem tua di belakang rumah. Ritual itu, kata Eko, adalah bagian dari perjanjian pesugihan Balkoroning Sukma. Ia melakukan itu agar warung baksonya tak pernah sepi pembeli. Pengakuan itu membuat polisi dan warga yang hadir terpaku dalam diam. Seorang penyidik yang semula skeptis mendadak muntah di tempat saat mendengar Eko dengan santai menyebut kata tumbal janin lebih dari sekali. Dalam pemeriksaan lanjutan, Eko juga menyebut bahwa ia tak sendirian. Ada sosok Mbah Joko, makhluk penunggu yang menjadi mediator dalam ritualnya. Sosok ini, menurut Eko, tinggal di kamar belakang dan hanya menampakkan diri saat Jumat Kliwon. Ia digambarkan sebagai lelaki renta, berbaju putih, tapi bermata hitam legam dan memiliki kaki seperti kambing. Karyawan Eko, yang awalnya bungkam, akhirnya juga bersuara. Mereka mengaku pernah memergoki Eko melakukan ritual, melihat kendi berisi darah dan rambut perempuan, serta mendengar suara rintihan dari dalam kamar. Mereka juga mengaku sering mengalami mimpi buruk, melihat sosok anak-anak kecil berlari-lari sambil tertawa, menakutkan di dalam warung. Agus bahkan berkata bahwa suatu malam, ia terbangun karena merasa ada tangan kecil menarik kakinya sambil berbisik, "Aku lapar, aku haus." Desa Sumbersari geger. Para tokoh masyarakat berkumpul di balai desa. Mereka sepakat bahwa rumah yang dipakai Eko tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meski rumah itu sudah ia beli, warga merasa harus mengambil tindakan. Sebuah musyawarah besar digelar, dan mayoritas warga memilih satu keputusan. Rumah itu harus dimusnahkan agar tidak menjadi sarang makhluk gaib dan kemarahan arwah bayi yang belum sempat lahir. Maka ditetapkan malam Sabtu nanti rumah itu akan dibakar. Tapi malam sebelum pembakaran itu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. 2 pemuda desa yang iseng masuk ke dalam rumah Eko sebelum dibakar ditemukan pingsan dengan mata terbuka lebar dan tubuh kaku. Ketika disadarkan, mereka hanya bisa berteriak, "Ada bayi di dalam kendi." Dia menangis. Dia menatap kami. Tangis mereka seperti anak kecil. Tangis yang tak wajar. Tangis yang menyiratkan bahwa arwah bayi-bayi itu belum mau pergi. Sabtu malam tiba. Warga desa Sumbersari berkumpul di sekitar rumah Eko dengan wajah tegang. Para lelaki membawa obor dan bensin, sementara ibu-ibu dan anak-anak berdiri menjauh. Sebagian membaca doa-doa lirih. Pak RT berdiri di depan rumah itu, mencoba memberikan penjelasan singkat,
Kita tidak sedang membakar rumah, tapi membakar jalur bagi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Di tengah keheningan itu, api mulai disulut di 4 penjuru rumah. Lidah api menjilat kayu, atap, dan tirai yang masih menggantung di jendela depan warung. Namun keanehan segera terjadi. Api yang membesar mendadak seperti melambat, bahkan mengecil, seperti enggan menyentuh bagian belakang rumah. Warga menyiram bensin lebih banyak, tapi api hanya menjilat permukaan dan segera padam sendiri. Bau anyir mulai tercium, bercampur dengan aroma bunga kenanga busuk. Lalu terdengar suara, bukan suara manusia, tapi rintihan kecil seperti bayi menangis, sayup-sayup dari dalam rumah yang sedang terbakar. Tangis itu membuat semua warga diam membeku. Pak Edi yang ikut menyaksikan langsung menyuruh warga berhenti. Ini bukan api biasa dan ini bukan rumah biasa. Ada yang menolak pergi. Ia lalu memanggil Mbah Harun dari desa Wonosari untuk datang membawa benda pusaka. Sebuah keris kecil dari zaman Mataram yang katanya bisa memutus ikatan antara dunia gaib dan dunia manusia. Saat Mbah Harun datang, ia langsung berjongkok di depan rumah dan menancapkan keris itu ke tanah sambil membaca doa-doa tua dalam bahasa Jawa halus. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan menyayat. Api yang semula enggan membesar, kini tiba-tiba menjulang tinggi, melalap seluruh bangunan dalam waktu kurang dari 10 menit. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih melayang keluar dari atap rumah, menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Mereka percaya itu adalah arwah Dewi dan janinnya yang akhirnya dibebaskan. Tapi tidak semua arwah pergi malam itu. Karena setelah rumah habis jadi arang, suara tawa anak kecil masih terdengar samar dari reruntuhan. Esok paginya, lokasi bekas rumah Eko dipasangi pagar bambu dan sesajen oleh Mbah Harun. Ia berkata, "Jangan ada yang melintasi sini malam hari. Tumbal itu tak sepenuhnya lepas. Yang ditanam di bawah pohon asem belum dibersihkan." Maka warga pun menutup jalan kecil itu setiap malam. Jalan yang dulunya dipenuhi aroma kuah bakso, kini berubah menjadi jalur yang selalu gelap dan dingin. Bahkan di siang bolong, 3 hari kemudian 2 karyawan Eko mendadak hilang. Agus dan Tony tak pulang ke rumah mereka setelah membeli rokok di warung ujung desa. Yang ditemukan hanya sepeda motornya, terparkir menghadap ke arah bekas rumah Eko. Di sadel motor, ada bekas tangan kecil, bukan tangan manusia dewasa tapi tangan bayi. Warga semakin yakin, pesugihan yang dipakai Eko belum sepenuhnya putus. Dan tumbal yang pernah dipersembahkan masih gentayangan, menuntut balas. Menghilangnya Agus dan Tony menjadi pukulan besar bagi warga desa Sumbersari. 2 pemuda itu dikenal pendiam namun rajin, dan tak pernah membuat masalah. Beberapa warga berinisiatif mencari mereka ke sekitar kebun, sawah, hingga pinggiran sungai, tapi pencarian nihil. Anehnya, setiap orang yang mencoba mendekati bekas rumah Eko selalu mengalami gangguan. Ada yang mendengar suara anak kecil memanggil-manggil dari dalam tanah. Ada pula yang tiba-tiba merasa sesak napas dan muntah darah tanpa sebab. Sejak itu tak ada yang berani mendekat lagi. Pak Edi dan Pak RT kembali mendatangi Mbah Harun untuk meminta solusi. Mbah Harun lalu membawa mereka ke seorang dukun sepuh bernama Nyai Kenes yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Nyai Kenes adalah penjaga pusaka leluhur dan paham tentang jenis pesugihan Bakroneng Sukma. Menurutnya, ritual Eko terlalu dalam, karena ia tak hanya memberi tumbal janin, tapi juga mengikat darah keluarga dalam perjanjian. Kalau begitu, tumbal yang ditanam bukan hanya dituntut untuk mati, tapi untuk menjadi penjaga kekayaan. Mereka akan bergentayangan selamanya, kecuali ikatan darahnya dimusnahkan, ucap Nyai Kenes. Kabar itu membuat warga makin takut. Mereka mulai menghubungkan berbagai kejadian aneh. Hewan ternak yang mati mendadak, bayi yang menangis tanpa henti tiap malam, dan bahkan seorang ibu hamil keguguran tanpa sebab di dekat lokasi bekas rumah Eko. Sementara itu, di penjara Klaten, Eko dikabarkan sakit keras. Tubuhnya kurus kering dalam waktu singkat, kulitnya mengelupas, dan matanya kosong menatap langit-langit. Beberapa sipir penjara bahkan bersumpah melihat Eko sering bercakap dengan sesuatu yang tak terlihat.
tertawa sendiri, lalu menangis seperti anak kecil. Pak Edi akhirnya nekat. Ia mengajak dua warga muda yang pemberani, Roni dan Hermawan, untuk menggali kembali tanah di bawah pohon asem yang disebut-sebut sebagai tempat ditanamnya tumbal. Malam itu mereka membawa obor dan kain kafan untuk berjaga-jaga. Saat menggali sekitar 1 meter, sekop mereka menyentuh sesuatu. Perlahan mereka membuka tanah dan menemukan kendi. Tanah liat yang dibungkus kain putih. Saat kain itu dibuka, isinya adalah janin kecil yang masih utuh, seperti tidak membusuk, dengan tali pusar masih menempel. Baru saja hendak menutup kembali, tanah di sekeliling mereka mendadak berguncang. Angin menderu keras, dan dari balik kegelapan terdengar tawa anak-anak, bercampur tangis. Kendi itu mendadak pecah sendiri, dan dari dalamnya keluar asap hitam berbentuk wajah bayi, melayang ke langit lalu menghilang. Roni jatuh pingsan seketika, sementara Hermawan berteriak minta tolong. Saat warga datang, hanya mereka berdua yang ditemukan, berlumur lumpur dan darah dari hidung, namun masih bernapas. Keesokan paginya berita tersebar luas. Mbah Harun menyatakan bahwa salah satu tumbal telah berhasil dilepaskan, tapi belum semuanya. Eko sendiri dikabarkan koma di rumah sakit jiwa, dibawa keluar dari penjara karena kondisi kejiwaannya memburuk. Tapi yang mengejutkan, malam saat janin itu ditemukan, sebuah pesan ditulis di dinding sel Eko, menggunakan darah. Aku belum sendiri. Sejak itu banyak yang percaya masih ada tumbal lain yang dikubur dan belum diangkat. Beberapa hari setelah penggalian kendi pertama, desa Sumbersari kembali diliputi ketakutan. Roni, salah satu warga yang ikut menggali, mendadak menjadi pendiam dan suka melamun. Ia sering terdengar berbicara sendiri di sawah, seolah sedang menenangkan bayi yang menangis. Tubuhnya pun semakin kurus, dan wajahnya pucat seperti orang yang tak pernah tidur. Orang-orang mengira Roni kesurupan atau trauma, tapi menurut Nyai Kenes, arwah janin kedua mulai melekat pada tubuh Roni, menjadikannya sebagai medium untuk menampakkan diri. Nyai Kenes menjelaskan bahwa dalam ilmu Bakoroning Sukma, setiap tumbal yang dikorbankan akan menjadi penjaga rejeki dan harus diberi tempat. Jika tempatnya dihancurkan, maka arwahnya akan mencari wadah baru, yakni manusia yang memiliki celah batin. Roni yang lemah dan terbuka energinya setelah penggalian menjadi korban sempurna. Kalau tidak cepat disucikan, Roni akan menjadi rumah bagi tumbal kedua, dan nyawanya akan lepas dalam waktu dekat, kata Nyai Kenes dengan nada serius. Pak RT, Pak Edi, dan warga lainnya berkumpul kembali untuk mencari solusi. Berdasarkan petunjuk dari Nyai Kenes, mereka harus menemukan kendi kedua yang kemungkinan besar dikubur tidak jauh dari sumur tua di belakang rumah Eko. Tapi sumur itu sekarang ditutup beton oleh warga. Setelah pembakaran rumah, dengan penuh keberanian, para pemuda membongkar tutup sumur malam itu. Dan benar saja, di dasar sumur yang dangkal mereka menemukan sebuah kain putih yang terikat batu dan dibebani dengan rantai kecil berkarat. Begitu kain itu diangkat, udara seketika menjadi dingin. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, "Ibu, aku belum jadi." Lalu angin menderu kencang seperti badai menerjang. Tanpa sadar, Roni yang ikut menyaksikan tiba-tiba berteriak keras, matanya memerah dan tubuhnya kejang-kejang. Ia lalu berlari menuju sumur dan ingin melompat masuk. Untung warga segera menahannya. Kain putih itu pun diserahkan ke Nyai Kenes untuk dilakukan ritual pemutusan ikatan gaib. Ritual dilakukan malam itu juga di balai desa. Kain putih dibuka perlahan, dan di dalamnya terdapat segumpal daging hitam yang sudah membatu, namun masih terasa hangat. Mbah Harun yang datang membantu, langsung membakar benda itu dengan dupa khusus dan membaca mantra pembebasan. Asap yang muncul sangat tebal dan berwarna kelabu, lalu perlahan membentuk wajah perempuan menangis sambil menggendong bayi. Sosok itu melayang ke langit malam dan menghilang, diiringi suara tangis terakhir yang menggema ke seluruh desa. Sejak ritual itu, Roni berangsur pulih. Tapi malam berikutnya, satu karyawan Eko yang dulu pernah tinggal serumah dengannya ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya membiru, dan di dadanya terdapat goresan membentuk huruf-huruf Jawa kuno. Seorang dukun muda yang memeriksa berkata pelan, "Masih ada satu lagi. Tumbal ketiga,
dan dia belum tenang. Arwah itu marah karena janinnya tidak pernah dimandikan, hanya dibuang begitu saja. Maka warga pun bersiap untuk menghadapi kengerian terakhir yang akan datang. Malam itu langit desa Sumbersari terlihat berbeda. Awan-awan tebal menggantung di atas desa meskipun hujan tak turun. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dan anyir darah yang samar. Warga merasa gelisah. Setelah 2 tumbal berhasil ditemukan dan dimusnahkan, kini semua berharap kutukan itu berakhir. Namun Nyai Kenes berkata lain, masih ada 1 tumbal ketiga yang tidak diberi nama, yang tak pernah diakui. Itu yang paling marah. Katanya saat berkumpul bersama para sesepuh, dari penelusuran yang dilakukan bersama Mbah Harun, ditemukan fakta bahwa selain Dewi dan Yuli, Eko sempat menjalin hubungan dengan seorang gadis dari luar kota bernama Sulastri. Ia tak pernah disebut warga karena tidak tinggal lama. Menurut Yuli dalam keterangannya kepada polisi, Eko pernah membawanya ke rumah selama 2 minggu, dan saat itu Sulastri sedang hamil muda. Tapi suatu malam Sulastri menghilang, dan sejak itu Eko tak pernah bicara tentangnya lagi. Dia bukan istri, begitu kata Eko saat diperiksa. Tapi Nyai Kenes tahu justru karena itu, janin Sulastri menjadi tumbal paling buas. Malam Jumat Kliwon, warga mengadakan ritual terakhir di bekas lokasi rumah Eko. 3 titik penggalian dilakukan di dekat dapur, di bawah meja warung, dan di pojok kamar belakang yang kini menjadi puing hangus. Di titik terakhir, tanah terasa lebih dingin dan basah. Ketika digali beberapa senti, ditemukan kendi yang tak dibungkus kain, hanya diletakkan langsung di tanah dengan batu besar di atasnya. Saat kendi itu diangkat, retakan-retakan muncul sendiri di permukaannya, dan suara jeritan bayi menggema dari dalam tanah, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Pak Edi langsung berteriak, "Bakar sekarang!" Tapi sebelum api menyentuh kendi itu, muncul bayangan hitam seperti kabut tebal yang melayang di atas tanah. Bayangan itu membentuk sosok perempuan hamil, wajahnya hancur, dan dari perutnya yang membusuk terlihat tangan mungil bergerak-gerak keluar. Arwah Sulastri dan bayinya, mereka belum siap pergi. Bayangan itu berteriak keras memekakkan telinga, membuat beberapa warga tumbang ketakutan. Hanya Nyai Kenes dan Mbah Harun yang tetap berdiri, membaca doa dan mantra dengan suara gemetar. Dengan bantuan keris pusaka Mbah Harun, kendi itu ditusuk dan pecah seketika. Asap hitam menyembur keluar, lalu tersedot ke dalam tanah, meninggalkan lubang kecil seperti liang lahat. Suara jeritan itu perlahan berubah menjadi tangisan sedih, lalu hening. Beberapa saat kemudian angin berhenti berembus. Suasana terasa kosong tapi juga tenang. "Sudah selesai," kata Nyai Kenes pelan. "Tapi jangan pernah bangun apapun di tempat ini." Ini bertahun-tahun setelah kejadian itu. Lokasi bekas rumah Eko ditutup rapat oleh pagar bambu dan diberi tulisan, "Tanah larangan milik leluhur." Warga tak berani mendekat, apalagi berbicara tentang Eko. Ia dikabarkan meninggal di rumah, sakit jiwa 3 bulan setelah ritual terakhir. Tapi hingga hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga bersumpah masih mendengar suara bayi menangis dari balik pagar bambu itu. Tangisan lirih dari mereka yang tak pernah sempat melihat dunia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, tulis komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.